Kula nuwun sedulur semua, sugeng pepanggihan malih kalian kula Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua dilimpahkan kesehatan, rezeki yang melimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana, dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, dalam video kali ini saya ingin melanjutkan tentang suksesi Kerajaan Mataram Jilid 2. Sesuai yang kita ketahui bahwa pada bulan September 1677 terjadi perjanjian Jepara. VOC akan membantu Amangkurat II atau Raden Mas Rahmat yang mengangkat dirinya menjadi Amangkurat II untuk membuat kerajaan baru di Kartasura. Maka dari itu, di samping membuat kerajaan baru juga mengalahkan Trunojoyo. Dengan konsekuensi, wilayah pesisir utara menjadi milik VOC. Jadi antara Kerawang sampai ke Panarukan itu resmi menjadi milik VOC pada bulan Oktober. Nah, Raden Mas Trunojoyo ini ditangkap di Kediri, tepatnya di Selopurung pada tahun 1679, kemudian dihukum mati. Lalu Amangkurat II setelah membuat Kartasura meminta penguasa Mataram yang pada saat itu Raden Mas Derajat yang bergelar Susuhunan Engalogo untuk bergabung. Tapi ketika menolak diserang pada tahun 1681. Susuhunan Engalogo kalah, lalu kembali ke Kartosuro menjadi Pangeran Puger. Nah, setelah peperangan perebutan kekuasaan antar saudara ini selesai, maka Raden Mas Rahmat harus menyerahkan konsekuensi yang ditimbulkan dari perjanjiannya dan juga perjanjian dari orang-orang tuanya dulu. Kemudian Amangkurat II wafat pada tahun 1703, digantikan Raden Mas Sutekno atau yang sering disebut dengan Pangeran Kencet pada tahun 1703 dengan gelar Amangkurat III. Jadi Raden Mas Sutekno ini adalah raja ke-6 dari Mataram. Yang tadi Pangeran Susuhunan Engalogo tidak diakui, karena yang lebih diakui adalah Raden Mas Rahmat dengan gelar Amangkurat II. Jadi tidak termasuk. Nah, pada waktu pemerintahan Raden Mas Sutekno ini, permaisurinya itu ada yang selingkuh. Jadi Raden Ayu Lembah ini anak Pangeran Puger. Jadi Pangeran Puger itu di samping pamannya juga mertuanya itu selingkuh dengan Pangeran Supro. Pangeran Supro ini anak Patih Sindurejo. Maka Raden Ayu Lembah ini dihukum mati lalu dimakamkan di Banyusumurup sesuai dengan era Amangkurat I, bahwa keluarga yang menjadi pengkhianat dimakamkan di Banyusumurup. Pangeran Supro dibunuh oleh para prajurit dan para dayang yang terlibat dalam itu dimasukkan ke kandang macan dengan telanjang. Ngeri, sadis, kediktatoran pada saat itu. Nah, pada era Amangkurat III ini, karena diktator dan tidak berkembang, terlalu membela VOC, maka dukungan semakin banyak kepada Pangeran Puger. Nah, ketika Pangeran Puger ini mulai dukungannya banyak, Amangkurat III mulai waspada dan bahkan akan membinasakan Pangeran Puger dan keluarga. Namun Pangeran Puger dan keluarga segera mengungsi ke Semarang, meminta bantuan VOC. Maka dari itu menghasilkan perjanjian Semarang pada Juli 17
Tepatnya pada 1719 Pangeran Puger nanti diangkat menjadi Pakubuwono. Tapi kalau perjanjian Semarangnya pada tahun 1704. Nah, ini untuk mengalahkan Amangkurat III. Tapi resikonya perjanjian Semarang adalah menyerahkan Priangan Timur dan Madura Timur. Jadi resmi Priangan Timur Barat, Madura Timur Barat sudah punya VOC. Nah, pada 1705 Amangkurat III diserang oleh VOC, maka melarikan diri ke Ponorogo, kemudian dilanjutkan ke Malang meminta bantuan Adipati Pasuruan yaitu Untung Suropati. Untung Suropati ini memang dibenci oleh VOC, ini penjahat kelas kakap yang dicari oleh VOC. Nah, namun tetap pada akhirnya Amangkurat menyerah pada tahun 1708 dan dibuang ke Sri Lanka. Pakubuwono I wafat pada tahun 1719. Digantikan putranya Raden Mas Suryaputro. Tapi ada keanehan bahwa Raden Mas Suryaputro ini tidak melanjutkan menjadi Pakubuwono I, II, tapi menjadi Amangkurat IV. Saya tidak tahu alasannya apa. Dan Pakubuwono I ini sebetulnya menggenapi perjanjian Wahyu Gagak Emprit yang dilakukan oleh Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemenahan, bahwa keturunan ketujuh akan dipimpin oleh keturunan Ki Ageng Giring. Jadi kalau kita hitung adalah Mas Derajat ini keturunan Kajoran, juga keturunan Giring, Jonggeng, Pajang, menjadi Pakubuwono I. Nah, ini penggenapan Wahyu Gagak Emprit. Nah, disinilah pada saat Amangkurat IV atau Raden Mas Suryaputro ini terjadi pemberontakan dari saudara-saudaranya, yaitu putra-putri Selir. Di antaranya Pangeran Blitar, Pangeran Purboyo, dan Pangeran Arya Mataram. Kalau Pangeran Blitar dan Pangeran Purboyo ini adik-adiknya, Pangeran Mataram ini pamannya. Karena terjadi peperangan dan suksesi, maka bulan Maret menjadi semakin tinggi. Penyerangan itu. Dan pada 20 April tahun 1726 Raden Mas Suryaputro diracun dan meninggal. Sebelum ketemu penggantinya, maka VOC menyuruh untuk mengganti. Sebelum ketemu pembunuhnya atau yang meracun itu, maka VOC memerintahkan Raden Mas Prabu Suyoso yang berumur 15 tahun untuk menjadi raja. Maka Raden Mas Prabu Suyoso pada tahun 1726 menjadi raja, menjadi Pakubuwono II. Nah, pada era Pakubuwono II ini ada perang Jawa yang terjadi di Batavia yang terkenal dengan Geger Pecinan 1741 sampai 1743. Nah, Pakubuwono ini membantu para warga dan para Cina dengan pasukan Mataram, sehingga diketahui oleh VOC. Maka diserang oleh VOC. Pakubuwono II mengungsi ke Ponorogo. Kemudian
VOC mengangkat Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning menjadi Amangkurat V di Kartasura. Nah, dengan keahlian PB2 melalui VOC, maka gantian sekarang Mas Garendi yang di Kartasura diserang oleh VOC dan Pakubuwono II. Lalu itulah menjadi penyebabnya kenapa Pakubuwono II ada hilang dengan Amangkurat V, ada lagi Pakubuwono II karena perjanjian itu. Tapi resikonya Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura menjadi milik VOC. Dan PB2 lalu memindahkan keraton ke Desa Solo atau sekarang menjadi Keraton Surakarta yang sampai sekarang masih ada. Itu pada tahun 1745 atas bantuan VOC dengan konsekuensi Jepara, Rembang, Surabaya, Madura menjadi milik VOC. Nah, pada era PB2 ini juga tidak mudah karena perlawanan menjadi semakin banyak. Di antaranya adalah perlawanan dari Raden Mas Said Arya Mangkunegara pada saat itu, sehingga PB2 ini mengadakan sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Raden Mas Said akan mendapatkan tanah di Sukawati, Sragen. Nah, pada saat itu yang menyanggupi adalah Pangeran Mangkubumi. Namun ketika berhasil memukul mundur Pangeran Arya Mangkunegara, ketika ingin meminta hadiah, bahkan Pangeran Mangkubumi dihina oleh Jenderal VOC pada saat itu dan PB2, maka Pangeran Mangkubumi keluar dari keraton dan bergabung dengan Raden Mas Said. Nah, inilah polemik di suksesi Perang Saudara Jilid 2. Demikian, kalau ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu.